Kali ini ada kisah horor yang menarik untuk diceritakan. Cerita ini berjudul Malam Mencekam di Hutan Terlarang. Begini ceritanya. Namaku Maya, seorang wanita berusia 28 tahun yang bekerja sebagai penulis lepas. Suatu hari, aku memutuskan untuk mencari inspirasi di sebuah desa kecil yang terletak di pinggir hutan. Desa itu terkenal dengan cerita-cerita mistisnya, dan aku berharap bisa menemukan bahan untuk tulisanku di sana. Setelah menempuh perjalanan panjang, aku tiba di desa tersebut menjelang senja. Udara dingin mulai menyelimuti, dan kabut tipis mulai turun, menambah kesan misterius. Aku menginap di sebuah penginapan tua yang dikelola oleh seorang wanita tua bernama Bu Siti. Dia menyambutku dengan ramah, namun ada sorot kekhawatiran di matanya saat aku menyebutkan niatku untuk menjelajahi hutan. "Mbak Maya, hutan itu berbahaya. Banyak orang yang tersesat dan tidak pernah kembali," kata Bu Siti dengan nada serius. Aku hanya tersenyum dan meyakinkannya bahwa aku akan berhati-hati. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk memulai penjelajahanku. Aku membawa peta, kompas, dan bekal secukupnya. Hutan itu terlihat sangat lebat dan gelap, bahkan di siang hari. Pohon-pohon tinggi menjulang dengan cabang-cabang yang saling bertautan, menciptakan kanopi yang hampir menutupi langit. Suara burung dan serangga terdengar samar, menambah kesan angker. Aku berjalan semakin dalam ke hutan, mengikuti jalur setapak yang semakin lama semakin samar. Setelah beberapa jam, aku menyadari bahwa aku telah tersesat. Peta dan kompas tidak lagi membantu, dan aku mulai merasa panik. Kabut semakin tebal, membuat pandanganku semakin terbatas. Tiba-tiba, aku mendengar suara langkah kaki di belakangku. Aku berbalik, namun tidak ada siapa-siapa. Jantungku berdebar kencang, dan aku mempercepat langkahku. Suara langkah kaki itu semakin mendekat, dan aku merasa ada yang mengikutiku. Aku berlari secepat mungkin, namun kakiku tersandung akar pohon dan aku terjatuh. Saat aku berusaha bangkit, aku melihat sosok wanita berdiri di depanku. Dia mengenakan pakaian putih yang kusut dan rambutnya panjang terurai menutupi wajahnya. Aku merasa tubuhku membeku, tidak bisa bergerak atau bersuara. Wanita itu mendekat dan aku bisa merasakan hawa dingin yang menyelimuti tubuhku. "Jangan takut," katanya dengan suara lirih. "Aku di sini untuk membantumu." Aku merasa sedikit lega, meskipun masih diliputi ketakutan. Wanita itu mengulurkan tangannya, dan aku merasakan sentuhan dingin di kulitku. Dia membantuku bangkit dan mengajakku berjalan mengikuti jalur yang tidak terlihat oleh mataku. Kami berjalan dalam diam, hanya suara langkah kaki kami yang terdengar. Hutan semakin gelap, dan aku merasa seperti berada di dunia lain. Setelah beberapa saat, kami tiba di sebuah rumah tua yang tersembunyi di balik pepohonan. Rumah itu terlihat sangat tua dan rapuh, dengan dinding yang retak dan jendela yang pecah. "Masuklah," kata wanita itu. "Kamu akan aman di sini." Aku ragu-ragu, namun akhirnya mengikuti sarannya. Di dalam rumah, suasana sangat gelap dan lembab. Bau apek menyengat hidungku, dan aku bisa melihat perabotan tua yang tertutup debu. Wanita itu menyalakan lilin, dan cahaya redupnya memberikan sedikit penerangan. "Siapa kamu?" tanyaku dengan suara gemetar. "Aku adalah arwah yang terperangkap di hutan ini," jawabnya. "Namaku adalah Sari. Aku tersesat di hutan ini bertahun-tahun yang lalu, dan tidak pernah bisa keluar." Aku merasa merinding mendengar ceritanya. "Kenapa kamu membantuku?" "Sebab aku tidak ingin kamu mengalami nasib yang sama sepertiku," jawab Sari. "Aku ingin kamu bisa keluar dari hutan ini dan kembali ke dunia nyata." Kami duduk di lantai dan Sari mulai menceritakan kisahnya. Dia adalah seorang gadis desa yang tersesat di hutan saat mencari kayu bakar. Dia berusaha mencari jalan keluar, namun semakin dalam dia masuk ke hutan, semakin sulit baginya untuk menemukan jalan pulang. Akhirnya,
Dia meninggal di hutan itu dan arwahnya terperangkap selamanya. Aku merasa sangat sedih mendengar kisahnya. "Bagaimana aku bisa keluar dari hutan ini?" tanyaku. "Aku akan menunjukkan jalan," kata Sari. "Tapi kamu harus berjanji untuk tidak pernah kembali ke hutan ini lagi." Aku mengangguk setuju. Sari membimbingku keluar dari rumah tua itu, dan kami mulai berjalan kembali ke dalam hutan. Suasana semakin mencekam, dan aku merasa ada banyak mata yang mengawasi kami dari kegelapan. Namun, Sari tetap tenang dan terus berjalan dengan pasti. Setelah beberapa saat, kami tiba di sebuah jalan setapak yang terlihat lebih jelas. "Ikuti jalan ini, dan kamu akan sampai di desa," kata Sari. "Ingat, jangan pernah kembali ke hutan ini lagi." Aku mengucapkan terima kasih kepada Sari dan mulai berjalan mengikuti jalan setapak itu. Setelah beberapa saat, aku melihat cahaya dari kejauhan. Aku berlari menuju cahaya itu, dan akhirnya tiba di pinggir hutan. Aku melihat desa di depan mataku, dan merasa sangat lega. Namun, saat aku menoleh ke belakang, Sari sudah menghilang. Aku merasa sedih dan bersyukur sekaligus. Aku berjanji dalam hati untuk tidak pernah kembali ke hutan itu lagi. Keesokan harinya, aku menceritakan pengalamanku kepada Bu Siti. Dia terkejut mendengar ceritaku dan mengatakan bahwa banyak orang yang pernah melihat penampakan Sari di hutan itu. Mereka percaya bahwa Sari adalah arwah penolong yang membantu orang-orang yang tersesat. Pengalaman itu mengubah hidupku. Aku menulis cerita tentang Sari dan hutan terlarang, dan cerita itu menjadi sangat populer. Namun, setiap kali aku mengingat malam mencekam itu, aku merasa ada yang belum selesai. Aku masih bertanya-tanya tentang nasib Sari dan apakah dia benar-benar menemukan kedamaian. Hingga hari ini, aku masih merasakan kehadiran Sari di sekitarku. Setiap kali aku berjalan di hutan, aku merasa ada yang mengawasiku dari kejauhan. Pengalaman itu meninggalkan kesan mendalam dalam hidupku, dan aku selalu mengingat pesan Sari untuk tidak pernah kembali ke hutan terlarang itu. Namun, ternyata ini belum berakhir. Sekitar sebulan setelah pengalamanku, aku kembali mengalami mimpi buruk tentang hutan itu. Dalam mimpiku, aku melihat Sari, wajahnya penuh kesedihan dan putus asa. Dia memanggil namaku, meminta tolong. Aku terbangun dengan keringat dingin, merasa ada sesuatu yang salah. Aku memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut tentang Sari dan kematiannya. Aku pergi ke perpustakaan desa dan mencari arsip lama. Dari arsip tersebut, aku menemukan bahwa Sari adalah seorang gadis yang hilang di hutan sekitar 50 tahun yang lalu. Dia pergi mencari kayu bakar dan tidak pernah kembali. Orang-orang desa percaya bahwa dia telah meninggal di hutan, namun jasadnya tidak pernah ditemukan. Aku merasa semakin terpanggil untuk membantu Sari menemukan kedamaian. Aku kembali menemui Bu Siti dan menceritakan temuanku. Dia menyarankan agar aku berkonsultasi dengan seorang paranormal yang dikenal di desa itu. Paranormal tersebut, Pak Herman, dikenal memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan arwah. Aku bertemu dengan Pak Herman di rumahnya yang sederhana. Dia mendengarkan ceritaku dengan seksama dan berkata, "Aku akan membantumu, tapi kamu harus siap menghadapi apapun yang akan terjadi." Kami memutuskan untuk mengadakan ritual di tepi hutan tempat aku bertemu Sari. Malam itu, bulan bersinar terang, namun suasana tetap mencekam. Angin berhembus dingin, membuat bulu kuduk meremang. Pak Herman membawa berbagai peralatan ritual, termasuk dupa, lilin, dan beberapa bunga. Kami mulai berdoa, memohon agar arwah Sari datang dan berkomunikasi dengan kami. Suasana menjadi semakin tegang. Tiba-tiba, angin berhenti berhembus, dan suasana menjadi hening. Kami merasakan kehadiran Sari, dan Pak Herman mulai berbicara dengannya. "Sari, kami di sini untuk membantumu," kata Pak Herman dengan suara lembut. "Apa yang kamu butuhkan agar kamu bisa tenang?" Sari muncul di depan kami. Bayangannya samar di bawah cahaya bulan. Wajahnya penuh kesedihan, dan dia mulai berbicara melalui Pak Herman.
Aku ingin jasadku ditemukan dan dimakamkan dengan layak, kata Sari melalui suara Pak Herman yang berubah menjadi lebih lembut dan feminin. Aku merasa sangat terharu mendengar permintaannya. Kami berjanji untuk mencari jasadnya dan memberikan pemakaman yang layak. Setelah komunikasi itu, Sari perlahan menghilang dan angin kembali berhembus. Pak Herman terdiam sejenak sebelum akhirnya berkata, "Kita harus segera mencari jasadnya." Keesokan harinya, aku bersama Pak Herman dan beberapa penduduk desa mulai mencari di hutan tempat Sari hilang. Kami membawa peralatan untuk menggali dan melacak tempat-tempat yang mungkin menjadi tempat Sari beristirahat. Hutan terasa sangat mencekam, dengan bayangan pepohonan yang seakan mengawasi setiap langkah kami. Setelah beberapa jam pencarian, kami tiba di sebuah area yang terasa lebih dingin dari sekitarnya. Pak Herman berhenti dan merasakan energi di sekitarnya. "Aku merasa ini tempatnya," katanya dengan yakin. Kami mulai menggali di area tersebut, dan tidak lama kemudian kami menemukan tulang-tulang manusia yang tertimbun di bawah tanah. Hati kami terasa berat melihat temuan tersebut. Dengan penuh hormat, kami mengumpulkan tulang-tulang itu dan membawanya ke desa untuk dimakamkan dengan layak. Malam itu, kami mengadakan upacara pemakaman sederhana di desa, dihadiri oleh penduduk setempat yang ingin memberikan penghormatan terakhir kepada Sari. Upacara berlangsung khidmat, dengan doa-doa yang dipanjatkan untuk mengantarkan arwah Sari menuju kedamaian. Saat peti mati diturunkan ke dalam liang kubur, aku merasakan air mata mengalir di pipiku. Aku berdoa dalam hati agar Sari akhirnya bisa beristirahat dengan tenang. Setelah upacara selesai, kami kembali ke rumah masing-masing. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak kejadian di hutan, aku bisa tidur dengan tenang. Namun, pengalaman itu meninggalkan bekas yang mendalam di hatiku. Meskipun demikian, ada sesuatu yang masih mengganjal di hatiku. Aku merasa ada yang belum selesai. Aku kembali ke tepi hutan tempat kami melakukan ritual pertama kali. Di sana, aku berdoa untuk Sari, berharap dia mendengar dan merasakan ketulusanku. Tiba-tiba, aku merasakan angin sejuk berhembus dan mendengar suara lembut di telingaku. "Terima kasih, Maya," suara itu berbisik. Aku tahu itu adalah suara Sari. Aku merasa lega dan bahagia, yakin bahwa Sari akhirnya telah menemukan kedamaian yang dia cari. Namun, di balik kebahagiaan itu, aku juga merasakan kehadiran lain di hutan itu. Seolah-olah ada arwah lain yang masih terjebak di sana, menunggu bantuan. Pengalaman ini mengajarkan aku tentang pentingnya menghormati arwah dan tempat-tempat yang dianggap sakral. Cerita ini menjadi bagian dari hidupku yang tak terlupakan. Aku menulis kisah tentang Sari dan hutan terlarang, membagikannya kepada dunia. Ceritaku mendapatkan banyak tanggapan, dan banyak orang yang merasa tersentuh oleh kisah Sari. Hingga hari ini, setiap kali aku berjalan di hutan atau mengunjungi tempat-tempat yang penuh misteri, aku selalu teringat akan pesan Sari. Dunia ini menyimpan banyak rahasia yang belum terungkap, dan kita harus selalu menghormati dan menjaga hubungan dengan dunia yang tidak terlihat. Pengalaman ini telah mengubah hidupku dan membuatku lebih bijaksana. Aku belajar untuk lebih peka terhadap energi di sekitarku dan lebih menghargai kehidupan, baik yang terlihat maupun yang tidak. Cerita Sari adalah pengingat akan kekuatan cinta dan kepedulian yang bisa melampaui batasan dunia ini. Dan hingga kini, ketika aku merasa sendirian atau sedang menghadapi kesulitan, aku merasa ada kehadiran Sari yang selalu mendampingiku. Seolah-olah dia menjadi pelindung yang setia, mengingatkan aku untuk terus berjalan dengan penuh kasih dan keberanian. Hutan terlarang itu sekarang menjadi tempat yang dihormati oleh penduduk desa. Mereka sering mengadakan upacara dan doa bersama untuk menghormati arwah yang masih ada di sana. Desa itu menjadi tempat yang lebih damai, dan orang-orang yang mendengar ceritaku datang untuk memberikan penghormatan kepada Sari. Meskipun pengalaman itu penuh dengan ketegangan dan ketakutan, aku merasa bersyukur telah melaluinya.
Itu adalah perjalanan yang membuka mataku terhadap banyak hal yang sebelumnya tidak aku pahami. Setiap langkah dalam hidupku kini terasa lebih berarti, dengan keyakinan bahwa kita tidak pernah benar-benar sendirian. Dan di setiap malam yang tenang, ketika angin berhembus lembut dan bintang-bintang bersinar di langit, aku selalu mengucapkan doa untuk Sari dan arwah-arwah lainnya yang masih mencari kedamaian. Semoga mereka semua bisa menemukan jalan pulang dan beristirahat dengan tenang.